Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Suendi SPD, calon guru penggerak Angkatan 11, Unit Kerja SMP Negeri 1 Patok Besi, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Di sini saya akan menampilkan hasil webinar modul 1.4 mengenai budaya positif, di mana webinar ini diselenggarakan oleh Kombel Sapat Kuat Kabupaten Subang. Webinar ini diselenggarakan pada tanggal 23 Agustus 2024 dimulai dari jam 19.20 waktu Indonesia Barat dan selesai sampai dengan jam 21 waktu Indonesia Barat dengan sebanyak peserta 65 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukuranillah, salatan wassalamu ala rasulillah. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Patok Besi, yang kami hormati Bapak dan Ibu Kasih SMP Negeri 1 Patok Besi, yang kami hormati Bapak Fasilitator CGP Angkatan 11 kelas A, yang kami hormati Bapak Pengajar Praktik CGP, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 1 Patok Besi, dan hadirin peserta webinar berbagi praktik baik budaya positif. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bertemu bertatap muka dalam media online tentunya. Alhamdulillah luar biasa sekali nikmat dari Allah, sehingga dengan anugerah dan inayahnya lah dikumpulkannya kita dalam pada malam hari ini, yaitu untuk mengikuti webinar yang akan nanti paparnya akan disampaikan oleh Bapak pemateri. Namun pada kesempatan hari ini sebelumnya yang paling utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita limpahkan curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya hingga akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah hadirin yang kami hormati para peserta webinar berbagi praktik baik budaya positif. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita mengikuti webinar ini. Pada akhir nanti presentasi dibagikan untuk tentunya akan mendapatkan hal yang kita harapkan, yaitu mendapatkan sebuah sertifikat. Insya Allah link dibagikan nanti setelah beberapa saat pada akhir-akhir pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Yang pertama yaitu tentunya supaya acara webinar ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu kami akan mempersilahkan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan sambutannya, namun pada kesempatan hari ini akan diwakili oleh Bapak Wakasih Kurikulum. Pada yang kami hormati Bapak Tarif SE, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita selalu senantiasa mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, diberi kenikmatan sehat iman Islam untuk kegiatan pada webinar ini. Semoga apa yang nanti diharapkan bisa tercapai dan bisa berbagi praktik baik. Terima kasih kepada Ibu narasumber, terima kasih kepada Bapak pemateri, dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu peserta. Mudah-mudahan ini sebagai langkah awal ataupun langkah selanjutnya buat kita untuk bagaimana berbagi
praktek baik, implementasi pemahaman budaya positif, di mana nanti pemateri akan memaparkan apa yang dimaksud. Terima kasih. Saya sebagai wakil dari kepala sekolah sangat berterima kasih dengan adanya webinar ini kita bisa menyelenggarakan. Salah satunya yaitu untuk CGP ya, Pak Ade, itu calon guru penggerak, mudah-mudahan bisa berjalan lancar, mulus dan lain sebagainya. Nah, kita sama-sama untuk berbagi praktek baik, kita bisa mendapat ataupun pencerahan dari pemateri bagaimana kita bisa berkolaborasi antara rekan-rekan sehingga nanti ke depannya kita semuanya bisa melaksanakan apa yang diamanatkan oleh di dunia pendidikan, terutama di kurikulum Merdeka ini. Tidak panjang lebar, hanya terima kasih kepada materi kepada para peserta, sehingga kami harapkan sehingga kegiatan ini berjalan lancar. Ambil segi positifnya, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan nanti kita akan terapkan kepada anak didik kita, sehingga anak didik kita apa yang dicita-citakan yaitu setidaknya implementasi pemahaman budaya positif, dan ini sangat mendukung karena budaya positif kita sudah agak mulai mengendur, sehingga dengan ini kita nanti bisa melakukan pemahaman kepada anak didik kita. Itu saja dari kami, salam dari pihak sekolah. Terima kasih, sangat terima kasih kepada materi, dan sekali lagi terima kasih pada peserta atas dukungannya. Mudah-mudahan Pak Ade sebagai pemateri ini akan mendapatkan apa nanti akhirnya mendapatkan predikat sebagai GP atau guru penggerak yang bisa kita ladani dan kita dapat ilmu dari Pak Ade. Itu saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Bapak Wakasek Kurikulum, Bapak Tarik SE telah disampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan menjadi sebuah harapan yang dapat direalisasikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan kembali bahwa webinar kali ini insya Allah kita akan mendapatkan sebuah sertifikat. Nanti sekali lagi kami sampaikan link presensi akan dibagikan saat akhir pertemuan kita pada webinar kali ini. Selanjutnya yaitu nampaknya materi tentang webinar ini sangat menarik sekali, terutama kita melihat dari materi yang akan disampaikan adalah implementasi pemahaman tentang budaya positif. Di sini budaya positif itu memang kan senantiasa kita harapkan, dan apakah nanti akan menjadi sebuah tantangan, tentunya itu kembali kepada diri kita masing-masing sebagai apalagi sebagai seorang pengajar atau pendidik, tugas kita semuanya tentunya. Nah, pada kesempatan hari ini tentunya akan kami harapkan penjelasannya dari pemateri kita akan kami sampaikan terlebih dahulu. Pertama, perkenalkan, nama saya Tuti Alawiyah SPD IGR sebagai moderator di sini. Nanti akan mempersilahkan kepada Bapak Ade Suhendi SPD GR akan menyampaikan pemaparan materinya. Kemudian nanti ada sesi untuk tanya jawab. Mohon kepada hari ini semuanya kami persilahkan untuk bertanya kepada pemateri, diberikan kesempatan. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu pemaparan dari Bapak Ade Suhendi SPD GR. Kurikulum PT-nya adalah kami sampaikan bahwa beliau tanggal lahirnya mungkin nanti di skip ya katanya nih. Beliau pernah sekolah di SDN Jatimulya Patok Besi, lulus pada tahun 1997. Kemudian melanjutkan pendidikannya ke MTS
di EPP Cipulus Purwakarta pada tahun 2000 lulusnya, kemudian dilanjutkan kepada sekolahnya itu ke Man Model Ciwaringin Cirebon ya, lulus tahun 2003, kemudian melanjutkan ke Universitas Unswagati Cirebon, lulus pada tahun 2007, kemudian alhamdulillah lulus PPG Daljab periode 2 pada tahun 2023, dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini beliau tercatat sebagai CGP Angkatan ke-11 Kabupaten Subang tahun 2024. Luar biasa sekali riwayat pendidikan telah dikenyam oleh Bapak Ade Suhendi SPD GR. Maka dari itu langsung saja kita buktikan bahwa budaya positif itu adalah merupakan harapan ataupun tantangan. Marilah bersama-sama kita dengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Ade Suhendi SPD GR. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih banyak Ibu Moderator, Ibu Tuti Alawiyah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Bapak yang sudah menghadiri di acara webinar kali ini. Walaupun di malam hari, punten mengganggu sekali aktivitasnya. Sebelumnya saya izin share terlebih dahulu ya Ibu Bapak. Sudah nampak Ibu Bapak? Rohim. Sebelumnya terima kasih banyak buat Ibu Bapak yang udah bersedia menunggu walaupun gangguan teknis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ade Suhendi. Kemudian tadi profil sudah disampaikan oleh Ibu Moderator, dan kebetulan saya unit kerjanya di SMP Negeri 1 Patok Besi Kabupaten Subang dan calon guru penggerak Angkatan 11 tahun 2024. Dan alhamdulillah saya sudah didampingi sama istri tercinta saya, Ibu Suwan dari Murwaningrum, dan putri kecil saya yaitu Najra. Berikutnya di sini yang saya hormati, punten kembali lagi ke sebelumnya Pak Haji Ahmad sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Patok Besi, kemudian Pak Usep Standi sebagai Fasilitator CGP Angkatan 11, Bapak Yusuf Gumelar SPD sebagai PP CGP Angkatan 11, dan rekan-rekan CGP Angkatan 11. Kemudian ada juga alhamdulillah dari rekan-rekan PPG Angkatan 2023 periode 2, dan ada juga alhamdulillah dari rekan kampus. Sebelum dilanjut ke budaya positif, di sini punten saya tidak bermaksud untuk menggurui Ibu Bapak, tapi hanya berbagi praktik mengenai disiplin positif, dan mungkin sudah tidak asing lagi apa itu punten budaya positif ya. Pertanyaan pemantiknya, setuju atau tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Untuk sebelum dilanjut, ice breaking terlebih dahulu, punten buat dipersilakan buat Ibu Bapak membuka kameranya sejenak. Punten ya Ibu Bapak. Oke, Bapak Ibu Bapak membuka kameranya sejenak. Membuka kameranya sejenak. Ya. Di atas kameranya, punten. Karena kita di sini sedang membahas disiplin positif, mudah-mudahan dibuka. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Berikutnya, angkat tangannya yang mengikuti kegiatan ini warga SMP Negeri 1 Patok Besi. Mau raisnya mangga, mau angkat tangannya secara langsung juga silahkan. Ini kenapa laptop aku jadi ada masalah lagi?
Berikutnya, angkat tangannya yang mengikuti kegiatan ini warga Kabupaten Subang dan luar Kabupaten Subang. Punten. Warga Kabupaten Subang. Luar Kabupaten Subang. Adakah? 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 Abdi di Bandung Barat, Pak Ade. Alhamdulillah Bu Nung, Labil Ujeng di Nung, sehat-sehat Bu Nung. Ini rekan Ade dari PPG. Hatur nuhun Bu Nung. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa nih Pak Ade. Selanjutnya dipersilahkan untuk ibu bapak warga SMP Negeri 1 Patok Besi untuk memberikan salam, senyuman termanisnya dan saling sapa kepada semua warga Kabupaten Subang dan luar Kabupaten Subang. Karena di sini kita materinya budaya positif. Mangga silakan kita sambut tamu kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih banyak. Alhamdulillah dengan tegur sapa, mudah-mudahan saling silaturahim, memperpanjang umur kita, memperbanyak rezeki kita. Kita ke selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa budaya positif di lingkungan sekolah? Punten, sebelumnya saya tegaskan lagi, punten tidak ada maksud buat menggurui ya Ibu Bapak. Sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari lingkungan sekolah, berorientasi pada pengembangan karakter murid agar berkembang sesuai dengan kodratnya. Dimana kodrat manusia itu, kodrat murid ada kodrat zaman dan kodrat alamnya ya. Serta menjadi pribadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berhak mulia, berkebinekaan, gotong royong, mandiri, dan sikap kritis, serta bertanggung jawab. Nah, apa contoh budaya positif di sekolah kita? Nah, alhamdulillah insya Allah ibu bapak lebih tahu. Dan yang tadi sudah dilaksanakan alhamdulillah, yaitu 5S. Salam, mungkin salamannya lewat dadah-dadah, lewat si hai. Kemudian senyum, salam, subhanallah, senyum, salam, senyum, sapa, santun, dan sopan. Ya. Kemudian di sini tentang disiplin positif ada teori kontrol, di mana punten Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi punten, setinggi apapun jabatan kita tidak bisa dikendalikan oleh orang lain. Ya, artinya kita yang bisa mengontrol, ya, baik itu kontrol apapun. Hanya kita yang baik itu bergerak ataupun tidak bergerak, terdorong, hanya kita yang bisa mengontrolnya, baik itu positif atau negatif. Di sini ada teori motivasi, kemudian nanti akan ke nilai kebajikan universal dan ke keyakinan kelas. Kemudian ada 5 posisi kontrol guru. Kayak akan menjadikan ke segitiga restitusi dan 5 kebutuhan dasar manusia. Untuk yang pertama, apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol dan mencapai kepercayaan diri, sehingga mampu menciptakan murid yang merdeka dalam pembelajaran. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, salah satunya strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Kemudian apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Mana dia punya pintar? Oh, tadi. Nah, terkadang kita melakukan sesuatu, kita tidak melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Ya, itu manusia.
Kemudian kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu tidak sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan bila perlu tidak digunakan untuk yang namanya hukuman. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau percayai, suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Di sini, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini yang pertama, mungkin ibu bapak lebih tahu tentang profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua itu mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan yang keenam adalah kreatif. Nah, di sini kita ke teori motivasi perilaku manusia. Di sini terkadang kita sebagai guru kepada anak itu ada untuk mematuhi aturan, bisa ketidaknyamanan murid, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah, di sini ada pertanyaannya, kadang gini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, di sini kadang-kadang murid kita berpikir gini, duh, hari ini pelajaran matematika, namun ke asup, mengerjakan tugas, pasti dihukum. Nah, di sini anak berpikir, gimana supaya orang tadi dihukum? Gimana saya tidak dihukum? Jadi pada akhirnya anak lebih baik membolos karena untuk menghindari ketidaknyamanan tersebut. Nah, yang kedua, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalnya gini, di pelajaran matematika, misalnya kalau mendapatkan nilai tertinggi, mendapatkan makanan atau sesuatu. Nah, di sini anak pasti, gimana saya harus mendapatkan nilai makanan itu? Otomatis saya harus belajar. Di sini walaupun nilainya tinggi, tapi ada dorongannya dari luar, yaitu berbentuk imbalan. Nah, dua motivasi ini yaitu termasuk ke motivasi eksternal. Sedangkan yang ketiga, motivasi perilaku manusia itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa yang saya saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Di sini timbul bukan dari keinginan atau dorongan orang lain, tapi dari kesadaran si murid tersebut. Sehingga untuk misalnya belajar matematika, dia untuk mendapatkan nilai tinggi, dia tidak ada takut pun karena hukuman ataupun karena ada imbalan, tapi dari dari dirinya sendiri. Yang berikutnya, mana gitu? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini hukuman itu bersifat tidak terencana, tiba-tiba. Hukuman ini bersifat satu arah. Misal, langsung contoh aja.
tiba-tiba di pagi hari ketika ibu piket atau bapak piket sedang melaksanakan tugasnya, tiba-tiba si anak tersebut tidak menggunakan atribut misalnya, ya. Kemudian dapat teguran dari guru piket tersebut, kenapa kamu tidak menggunakan ini? Silakan ambil sampah, silakan kamu berlari. Itu termasuk ke hukuman, ya. Dan kalau itu termasuk ke fisik ataupun ke psikis. Misalnya gini, kenapa kamu hari ini nggak kesiangan? Kenapa nggak pakai atribut? Udah tahu aturannya seperti ini, kamu tuh bla 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 bla. Sehingga di sana ada ucapan punten, misalnya ibu bapak guru yang nempel di kepala anak itu, aduh bahasanya kayak gini ya. Nah itu juga termasuk hukuman secara psikis. Yang kedua, konsekuensi, di mana konsekuensi ini sudah terencana atau disepakati baik itu oleh guru ataupun murid, ya, di suatu instansi di sekolah, di mana murid sudah mengetahui sebelumnya, sehingga ketika melakukan pelanggaran udah sadar si murid itu, oh ketika misalnya dalam kesepakatan kelas sudah ada kesepakatan, tiba-tiba misalnya tentang kebersihan, tahu-tahu berantakan, dan anak udah sadar, oh iya saya melanggar kesepakatan, sehingga di sini anak langsung spontan, saya harus mengerjakan tugas tersebut. Yang ketiga itu restitusi. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi di sini restitusi itu tidak menyalahkan, tapi mencari solusinya, ya. Tidak langsung ngejudge, tidak menghukum, juga tidak berbeda dengan konsekuensi. Berikutnya, di sini ada punten ibu bapak, mudah-mudahan masih ada. Tes ibu bapak. Masih ada Pak Ade. Oh, ya. Iya Pak Ade. Di sini ada pertanyaan, kelihatan nggak ibu bapak punten? Ada Pak Ade. Ada nggak bu? Pak. Tindakan guru di sini masuk ke Ada, hukuman Pak. atau konsekuensi? Oke. Yang mau menjawab punten raise hand ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku yaitu kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Siapa yang mau menjawab? Punten raise hand. Mangga Bu Lisan. Bu Lisan. Saya Pak. Oh, siap Bu. Itu termasuk kemana Bu? Oh Bapak izin off cam ya, Oh, siap, karena siap, Bu. sedang situasinya tidak mendukung. Siap Bu. Menurut saya, terima kasih Pak Ade. Siap. Menurut saya hukuman, Kenapa dikatakan hukuman Bu? karena itu tuh mencatat 100 kali di dalam buku. Jika saya tidak terlambat lagi gitu ya Pak. Iya Bu, Laras. Karena menurut saya tidak ada keterkaitan antara kesalahan dengan yang harus dipertanggungjawabkan gitu Pak. Oke, siap. Terima kasih banyak Bu Lisa. Terima kasih. Ya. Hatur nuhun. Berikutnya, yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Mangga. Nah, ada yang raise hand. Bu Suwandari Murwaningrum, mangga silahkan udah raise hand. Mangga Bu Suwandari. Bu Suwandari udah raise hand, mangga. Malah kabur. Ada yang mau mencoba menjawab? Oke. Ada yang mulai hand Kayaknya- lagi. Kayaknya pada tibra ya. Dilanjut saja Pak Ade Nah, Bu apanya. Suwandari mangga. Oh, Bu Rika mangga, Bu Rika punten. Oke. Saya mohon izin Siap Bu. Pak Ade sama yang lainnya.
lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu kalau menurut saya adalah sebuah hukuman, karena di situ ada satu tindakan di mana karena menghukum anak itu tidak harus dengan lari lapangan. Mungkin seperti itu Pak Ade. Oke, siap. Terima kasih banyak Bu Rika, hatur nuhun pisan. Oke, berikutnya yang ketiga. Lari juga nih. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bu Pini, mangga silakan Bu Pini. Izin menjawab Pak Ade. Ya, Bu, mangga. Kalau menurut saya nomor 3 itu termasuk ke dalam konsekuensi. Kenapa? Karena memang ada keterkaitan. Itu kan pelajaran PJOK. Kalau tidak salah ya Pak Ade ya. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih guru hebat Bu Pini. Alhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini Bu Suwandari ngacung terus tapi orangnya nggak ada. Kemana ya? Itu nanti jawabannya itu mah pribadi. Betul sekali. Ada lagi kah? Oh, Bapak Yusuf, Pak Ade nampaknya. Oh, Pak Yusuf Ilujeng. Ilujeng Sumping. Pak Yusuf. Bapak pengajar. Terus dongkap. Menggantikan kertas tugas teman itu termasuk ke konsekuensi. Dan yang terakhir, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, yang terakhir itu termasuk ke hukuman. Terima kasih banyak untuk Ibu Lisan yang hebat, Bu Rika sama Bu Pini. Ya, kita lanjut. Mana biasanya? Ini teh ada apa dengan laptop aku teh? Nah, oh subhanallah. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Berikutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, yang pertama itu bukan tinggal di rumah benar. Apa mana ngalunya? Kedapnya Bu. Nah, ini. Yang pertama bertahan hidup. Nah, kita sebagai manusia, termasuk murid kita juga insya Allah manusia. Jadi bertahan hidup. Kenapa di jam sekolah ada istirahat? Nah, di sana itu karena perlu istirahat juga termasuk ke bertahan hidup. Dimana di jam istirahat murid kita bisa makan, bisa bisa tidur juga. Ya. Yang kedua itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Punten, ibu bapak juga sebagai manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, ada nggak dari di sini ada ibu-ibu yang kurang kasih sayangnya? Ibu-ibu, ada nggak? Tidak. Alhamdulillah. Ya. Cukup, Pak Ade. Alhamdulillah. Ibu bapak kurang kasih ketika ibu bapak kurang kasih sayang, pasti akan melakukan hal yang negatif, ya, karena tidak terpenuhi rasa kasih sayang tersebut. Nah, begitu juga dengan murid kita, ketika tidak terpenuhi, maka mereka akan melakukan hal-hal yang negatif, ya, karena perlu kasih sayang dan diterima. Yang ketiga itu penguasaan. Nah, kepenguasaan di sini di mana seseorang itu untuk mencapai suatu tujuan itu bisa menjadi terampil, kompeten, berprestasi, merasa diakui bahwa saya itu bisa loh di sana gitu. Ya, itu penguasaan. Yang keempat itu kebebasan. Nah, di sini kita yang punten saya pribadi juga terkadang selalu tentang kalimat kebebasan. Padahal murid kita di kurikulum, terutama di kurikulum Merdeka, itu kebebasan itu sangat-sangat dibutuhkan sama murid kita. Misalnya ada yang murid, Pak, saya bosan dengan pelajaran Bapak, boleh nggak saya di luar? Kadang-kadang kita sebagai guru juga naonan di luar, udah di dalam aja lebih fokus. Padahal anak itu mempunyai kebebasan dan berhak untuk mendapatkan harapannya. Ya, kenapa tidak untuk mencoba belajar di luar ruangan? Ya.
Itu salah satu kebebasan anak, ya, bukan dikasih kebebasan yang aneh-aneh. Kemudian yang kelima itu adalah kesenangan. Nah, di sini anak-anak juga, murid-murid kita juga perlu kesenangan, ya, dimana kita terutama pelajaran matematika atau MIPA itu kadang-kadang mata pelajaran yang sangat menakutkan, sehingga cara penyampaian materi, kemudian model media juga tidak mendukung, yang ada malahan anak jenuh, henteu malah bercerita kemana mendi. Jadi akhirnya di sana kesenangan anak tidak ada, yang ada malahan timbul rasa berontak si murid tersebut, ya. Berikutnya 5 posisi kontrol guru. Nah, kita tanya jawab aja dulu, punten, bukan menggurui ini. Nah, dari 5 posisi kontrol guru itu ada yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, mangga buat ibu-ibu, bapak-bapak yang pernah atau posisi sekarang yang sering dilakukan posisi yang nomor 1, 2, 3, 4 atau 5. Mangga ada yang mau raise hand? Semuanya. Alhamdulillah. Ada lagi? Teman. Siap. Pak Isa, Pak Fajar apa? Pak Fajar teman katanya tadi. Terus ada lagi? Ada nggak? Pemantau, siap, tulisan. Manajer. Oke, Bu Nurul. Ada lagi? Oke, kita sedikit singgung ini. Termasuk saya pribadi juga kadang-kadang ada di posisi nomor 1 sebagai penghukum, dan tanpa disadari bahwa penghukum itu bisa dikatakan alternatif terakhir, ya. Yang pertama itu adalah seorang penghukum, biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Seorang penghukum menggunakan nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk. Sehingga di sini ketika anak melakukan kesalahan, itu kita malahan dengan bahasa kasar atau menyuruh misalnya lari keliling lapangan 10 kali. Itu kita guru sebagai penghukum. Nah, diharapkan sih untuk sekarang penghukum diminimalisir dan bahkan mungkin tidak ada. Ya. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, kadang di sini juga kita tidak menghukum, tapi membuat murid merasa bersalah. Ya. Di sini misalnya gini, langsung ke contohnya aja. Misalnya anak melakukan kesiangan, keberangan deh. Kemudian kita marah sih enggak, karena sering kesiangan, bilangnya gini, nah kamu tuh kesiangan tiap hari, kamu enggak kasihan sama ibu atau bapak? Udah aja gitu. Jadi anak itu melawan, iya ya saya salah, saya kesiangan. Jadi cukup mentok di sana. Jadi tidak ada penyelesaian, hanya membuat si anak merasa bersalah, tapi tidak ngasih solusi sama si anak. Itu juga kurang bagus juga sebagai posisi kontrol kita sebagai guru, ya. Kemudian yang ketiga posisi teman. Nah, di sini posisi teman, guru akan berbicara dengan nada ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga agar suasana tetap santai. Murid akan merasa tenang, aman, dan akrab dengan gurunya. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses dan berhasil. Namun di sini karena tadi ada motivasi, itu ada eksternal dan internal. Kebetulan kalau teman di sini karena emang pengayom buat muridnya, jadi identitas suksesnya itu ada unsur eksternal, yaitu dari guru sendiri.
Ini udah bagus, hanya baru dari motivasi eksternal si murid tersebut ya. Yang keempat, posisi pemantau ya. Di sini mengandalkan data atau penghitungan untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau ataupun menggunakan suara tinggi. Posisi pemantau akan menciptakan identitas diri positif atau berhasil. Namun, guru selalu memantau akan sanksi. Jadi memantau terus, jadi ngerasa apa ya? Anak itu tetap ini eksternal. Ya, dari bukan dari keinginan murid sendiri. Hanya memantau saja. Ini juga sebenarnya udah bagus, hanya masih belum keluar dari motivasi intrinsik murid sendiri, belum ada kesadaran. Yang kelima itu adalah posisi sebagai manajer. Posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid bisa merefleksikan atas tindakannya. Guru dengan tulus akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Murid dapat belajar dan dari kesalahannya, kemudian mencari solusi untuk menyelesaikannya. Suara pada kontrol manajer di sini adalah netral, untuk nggak bentak, nggak gebentak, nggak tinggi, nggak datar juga, tapi dia netral, ya, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Kemudian akan tercipta identitas berhasil. Artinya di sini posisi manajer, dimana ketika seorang murid kita mendapatkan suatu permasalahan, itu akan menjadi manajer buat murid sendiri. Ya. Dia akan akan tahu kesalahannya apa, kemudian apa yang harus dilakukannya, sehingga dia memanage apa nih tindakan selanjutnya, apa yang harus saya lakukan ketika saya melakukan ini. Alangkah baiknya dari kelima posisi kontrol guru ini itu adalah sebagai manajer. Ya. Berikutnya di sini ada motivasi, ada identitas gagal dan identitas sukses. Nah, guru berbuat di sini menghindari hukuman sebagai penghukum. Itu menghardik, kemudian menyakiti, menyindir, itu sebagai guru berbuat sebagai penghukum. Kemudian biasanya guru mengatakan, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, awas kalau kamu kesiangan, nanti akan bapak suruh lari. Kemudian apa hasil dari itu? Hasil dari penghukum tersebut, di mana anak tersebut waktu itu iya mohon inggih, tapi pada kenyataannya murid itu sebetulnya berontak. Oh, ini ada yang chat ya, bentar, ada yang chat. Contoh yang netral yang bagaimana? Ibu buat yang bertanya nanti langsung di chat atau raisen aja ya. Kita lanjut. Oke. Siap. Pembuat orang merasa bersalah. Nah, biasanya guru itu berceramah. Ibu kecewa, padahal kamu adalah ranking 1 di kelas ini. Kenapa kamu melakukan kesalahan? Harusnya tidak. Itu sebetulnya membuat merasa bersalah, tapi tidak ngasih solusi buat anak. Kemudian guru juga berkata, gini biasanya, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu udah stres menghadapin maneng, unggah poe bolos, unggah poe ngajurang pager. Nah, itu juga pembuat merasa bersalah, tapi tidak ngasih solusi apa yang harus dilakukan sama anak. Kemudian sebagai teman, guru berbuat memberikan alasan-alasan untuk murid. Nah, misalnya tadi kunaon maneh, kenapa kamu ngebolos? Hanya alasannya saja, ya. Kemudian pemantau, kelihatan nih si anak itu ngebolos.
nggak bolos poe Senin, poe Salasa dicatat sama guru wali kelasnya, hanya dicatat aja, kemudian di ngobrol tapi nggak menemukan solusi, hanya mencatat itu sebagai pemantau. Nah, jika sebagai manajer itu akan mengajukan pertanyaan, misalnya, nah hari ini kenapa kamu kemarin kenapa kamu bolos? Pasti anak diam dulu pasti awalnya. Kemudian kalau saya pribadi pun kan selalu ngasih konsen sama anak itu adalah jujur. Pahit apapun kuncinya jujur. Kalau tidak jujur, kalau saya pribadi itu jujur akan marah gitu, bahasa kasar saya. Alhamdulillah dengan kejujuran anak mulai terbuka. Iya Pak, saya ngebolos tadi. Terus kenapa kamu ngebolos? Bosen Pak, nggak enak pelajarannya, mengingatkannya nggak bolos. Tuh. Kemudian tahu nggak salah nggak ngebolos? Iya Pak salah. Apa yang harus lakukan? Akhirnya iya Pak gini sampai apa yang harus melakukan ke guru tersebut? Minta maaf. Akhirnya tanpa disuruh juga anak tersebut akan minta maaf. Itu pun kan yang pernah saya lakukan, dan kebetulan di kelas 8F itu alhamdulillah udah mulai sedikit meningkat dan diterapkan. Ya, alhamdulillah udah mulai, walaupun emang masih belum. Ya, mudah-mudahan semester 2. Berikutnya keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, di sini termasuk peraturan. Peraturan itu sebetulnya masih dorongan eksternal, bukan kesadaran diri sendiri. Misal di sini, mengapa kita menggunakan helm? Jujur, saya pribadi jarang menggunakan helm. Artinya saya belum menyadari, belum ada dorongan intrinsik saya, ya. Kemudian, nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih mengarahkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi alangkah baiknya itu keyakinan kelas. Ya. Nah, kenapa keyakinan kelas di sini? Untuk menciptakan budaya positif itu dimulai dari yang lebih kecil dulu mungkin ya, ke kelas dulu. Adanya peraturan kelas. Nah, dari peraturan kelas di sini kemudian dibuatlah yang namanya keyakinan kelas. Ya. Kemudian dari keyakinan kelas akan tercipta lingkungan yang positif, lingkungan yang nyaman di sekolahnya, dan keberpihakan kepada murid. Dan insya Allah akan menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Ya. Kemudian di sini saya akan punten share screen lagi berkaitan dengan budaya positif untuk keyakinan kelas yang pernah saya laksanakan di sekolah saya. Ini hanya screenshotnya aja, dan punten saya akan izin share screen lagi berkaitan dengan video. Mudah-mudahan tidak terkendala. Ibu bapak izin share. Kemana share kok? Hilang juga, jadi saya punten ibu bapak sudah Semangat pagi. Nah Pak, alhamdulillah. Kita Kabarnya belum. sudah menginjak ke kelas. Mudah-mudahan pembaharuan dimulai dari sekarang.
Ya, maka dari itu untuk kenyamanan dan ketertiban, keberpihakan ke kamu juga, supaya di kelas ini Gimana aman gambarnya, nyaman Pak? buat belajarnya. Oh, gambarnya? Jadi Hanya harus suaranya, Pak? membuat yang namanya kesepakatan kelas. Ya, Ya, ada suaranya. kesepakatan kelas itu adalah kesepakatan bareng harapan, keinginan kamu untuk pembelajaran di kelas 8F. Baik itu untuk ya, Waalaikumsalam, sok mangga gabung. Itu harus menggunakan kalimat yang positif, artinya tidak menggunakan kalimat jangan atau tidak, ya. Ada cuma suara Tidak aja. menggunakan kalimat jangan. Mungkin terkendala Jangan Putri tempel, Siap-siap, Bu. kemudian duduk, nanti baca satu-satu. Sok tempelkan dulu anak Putri, mangga silakan. Jaringan mungkin. Tempelkan yang rapi ya. Tempelkan yang rapi. Punten kalau tidak nampak gambar. Kita tempelkan. Punten suaranya aja. Neng, hati-hati. Siap Pak De, bisa diulang kembali. Yang pernah Nama Gadis Rata Hasan, kelas 8F. Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah, membuang sampah pada tempat. Udah? Kasih ke berikutnya siapa? Sekretaris 2, mangga. Nama Ahmadani Satari dari kelas 8F. Harapan saya ingin kelas 8F damai dan tentram, buang sampah pada tempatnya. Kita ambil kesepakatan dari keseluruhan yang pergai teman. Datang tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, alas kaki dibuka, ya. Tidak memilih-milih teman, artinya tidak ada blok-blokan. 5 pasukan ebrek misalkan, 5 pasukan cicing, enggak. Ya, semuanya kita satu. Siswa SMP 1 Patok. Ya, untuk mempertegas namanya kesepakatan kelas. Atifah kalau sudah sepakati berarti besok atau lusa ketika misalnya ada yang melanggar ucapan juga tadi kan perilaku ya. Itu bahasanya lebih bagus lagi ketika melanggar berarti harus resikonya konsekuensinya harus ditanggung sendiri dari kesepakatan ini. Mangga silakan untuk kesepakatan kelas ini untuk menandatanganinya. Ya, kamu ke depan per orang mungkin ya. Perkenalkan, nama saya Vidya Ramaisa. Saya di sini menjabat sebagai ketua kelas. Perasaan saya setelah membuat kesepakatan menjadi lebih baik dan semoga kelas 8F menjadi lebih maju dan kompak. Semangat pagi. Oke. Punten mungkin itu untuk contoh kecil aja berkaitan dengan walaupun punten tidak nampak karena emang terkendala dengan jaringan mungkin. Kita lanjut ke izin share screen lagi. Mudah-mudahan nampak sekarang. Nampakkah Bu? Sudah tampilkan? Belum, Pak De. Belum siap. Belum. Nah, udah siap. Udah. Oke, siap. Sudah nampak. Sudah nampak. Di sini kita ke segitiga. Nah, ini sudah nampak. Begini. Segitiga restitusi. Nah, di sini ada 3 segitiga restitusi, ada 3 tindakan. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan.
Langkah pertama untuk menstabilkan identitas yaitu pada tahap ini guru menyampaikan bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Hal ini bermaksud untuk menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Sebab seorang guru harus menghindari mengkritik murid yang berada pada fase ini. Guru bisa menyampaikan kalimat seperti, "Nah, membuat kesalahan adalah suatu yang wajar karena manusia itu tidak luput dari kesalahan." Ya, karena kita sebagai manusia itu tidak sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini ya, Nak. Kemudian, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk diri kamu sendiri? Itu langkah untuk menstabilkan identitas. Langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini, guru harus memahami bahwa prinsip setiap perilaku karena ingin berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru akan menggeser pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Guru juga akan menyampaikan pertanyaan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Berikut beberapa pernyataan yang bisa disampaikan oleh guru. Misalnya gini, untuk validasi tindakan yang salah, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini. Atau kamu pasti melakukan karena ada alasan tertentu. Kemudian bisa juga kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ya. Mungkin kamu bisa mempelajari perilaku yang lebih efektif, atau bersediakah kamu mempelajarinya. Itu untuk langkah kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap terakhir ini akan tampak bahwa murid akan termotivasi secara intrinsik. Subhanallah. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakannya yang salah. Berikut adalah pertanyaan yang biasa untuk menanyakan keyakinan. Sebagai keluarga kelas atau sekolah, apa yang kita yakini? Kemudian bisa juga nilai-nilai apa saja yang sudah kita sepakati, atau seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu. Kemudian bisa menanyakan, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini adalah berikut akan saya tampilkan. Mudah-mudahan tidak terkendala jaringan untuk segitiga restitusi yang pernah saya lakukan di kelas 8F SMP Negeri 1 Patok Besi. Izin share kembali ya, punten Ibu Bapak. Izin share Ibu. Mudah-mudahan tidak terdapat kendala dan bisa menonton tayangannya. Kasus pertama yang pernah saya gunakan itu Ari membolos sekolah ketika jam pelajaran. Tahu nggak hari ini kenapa Bapak panggil? Nggak tahu. Ingat kejadian yang kemarin? Ingat. Yang bolos kemana? Ke sawah. Di pelajaran tampilkan Bu? Bu Haji. Tidak, Pak Dek. Aduh, jaringan lagi. Tidak ya, Pak Dek. Ngeblank. Punten suanten awe namanya Ibu Bapak. Iya, gimana? Jaringanna ke sawah. Mungkin kamu punya alasan. Oh, seperti jaringan ya. Kenapa ke sawah? Kenapa Bapak panggil juga Bapak juga nggak menyalahkan kamu sepenuhnya. Artinya di sini kita share, kita
masalah identifikasi masalahnya seperti apa, jangan sampai kejadian terulang lagi. Artinya Bapak pengen tahu masalahnya, silahkan ceritakan sedetail mungkin, biar Bapak paham ya. Pasti kamu melakukan bolos tersebut pasti ada penyebabnya ya. Silahkan penyebabnya seperti apa, dengan konsep 7 juran ya, 7 juran. Sok mangga alasannya seperti apa? Sebenarnya nggak ada masalah Pak, cuman niatnya cuma mau kantin mau ngerokok. Habis itu jam bel udah nyala Pak, udah bunyi. Nah, tapi harinya malas masuk ke kelas Pak. Itu masalahnya, malas masuk ke kelas, jadi kebablasan. Nah, dari ceritanya Ari di sini kan tadi awalnya mau ke kantin, terus malas juga pasti ada penyebabnya. Nyaman nggak di kelas? Nggak berisik. Oke. Kan sudah ada kesepakatan kelas yang telah buat di awal pertemuan bersama Bapak. Kemudian tadi katanya berkaitan dengan nyadar nggak Ari telah melanggar kesepakatan kelas? Ada Pak. Yang pertama apa tadi? Yang dilanggar sama Ari? Merokok. Nah, terus bolos. Lagi nggak? Malas. Oke. Tuh, makanya Bapak ngobrol di sini supaya permasalahannya clear, supaya Ari tahu juga ketika ada kesepakatan kelas, ketika melanggar dari kesepakatan tersebut apa yang harus dilakukan pada ibu guru bersangkutan? Minta maaf. Oke, alhamdulillah kesadaran Ari. Terus kemudian melanggar ya. Oke. Udah nggak ada ganjalan lagi? Mungkin dari Bapak cukup sekian ya. Ari udah nyadar alhamdulillah. Yang langkah yang harus dilakukan sama Ari apa? Ya. Terima kasih banyak. Silakan kembali ke kelas. Oke. Itu hanya sepintas gambaran mengenai segitiga restitusi yang pernah saya lakukan berkaitan dengan anak yang membolos ya, anak yang membolos. Kemudian di sana karena menggunakan segitiga restitusi, jadi kebetulan emang ketiga-tiganya saya gunakan, ketiga langkah tersebut. Jadi alhamdulillah sekarang mulai si anak tersebut alhamdulillah ada peningkatan, terutama berkaitan dengan kejujurannya ya, berkaitan dengan kejujurannya. Dan di sini mudah-mudahan punten ibu bapak, saya tekankan lagi buat kegiatan hari ini saya tidak maksud buat menggurui, melainkan berbagi praktik baik saja. Bagaimana bapak, saya yakin ibu bapak di sekolahnya, ibu bapak guru yang hebat melaksanakan budaya positif ya. Kemudian ibu bapak masih hadirkah atau saya sendirian di sini? Masih hadir kan? Nunggu ya. Hadir. Oke, siap. Oke, siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Assalamualaikum Bu Yayat. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih. Mana sih? Yang pertama itu punten kepada warga SMP Negeri Sapotok Besi, saya ucapkan terima kasih atas dukungan sehingga alhamdulillah terlaksana webinar hari ini. Walaupun emang masih banyak kendala, mudah-mudahan berikutnya ada perbaikan. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Usep Standi SPDMN selaku fasilitator CGP saya, CGP 11 kelompok A. Dan
kepada Bapak Fasilitator, Bapak Yusuf Gumelar, SHIMPD, pengajar praktik 05, kemudian rekan CGP Angkatan 11 05. Di sini ada Bu Lisan, Bu Erna, Pak Fahmi, Pak Osan, sama Pak Faisal. Hatur nuhun pisan. Kemudian alhamdulillah di sini yang disapa Pak Ade. siap di sini kenang-kenang. Oh Bu Santi siap, hatur nuhun. Di sini kebetulan ada PPG Dajab kemarin, mudah-mudahan ada yang masih ada. Bu Nung masih adakah? Bu Enen ada? Pak Ade, Bu Dina ada. masih ingat dengan foto-foto ini Bu? Ingat sekali. Alhamdulillah, ini menjadi kenangan terindah buat kita semuanya ya. Alhamdulillah alamin. Terima kasih pisan hatur nuhun. Kemudian ini mudah-mudahan juga mengingatkan adik kepada punten Bapak Didi ada di sini. Pak Didi udah keluar kayaknya. Pak Hidayat ada? Lagi tidur kayaknya. Ini alhamdulillah ya di absen alhamdulillah. Kemudian sekian dan terima kasih Ade ucapkan, kembalikan ke moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade Suryandi SPDGR, luar biasa sekali penjelasan yang sangat luar biasa, dimulai dari awal sampai terakhir kami menyimak, insya Allah menjadi ilmu yang sangat bermanfaat. Dan mungkin barangkali dari sekian banyak Bapak dan Ibu guru bertanya, bagaimana bagian yang manakah kita sebagai seorang guru itu bisa menciptakan budaya positif tentunya di lingkungan sekolah masing-masing barangkali ya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita buka sesi pertanyaan ya Pak De ya. Buka ya Pak De. Ade akan berusaha menjawab kalau Ade bisa, kalau nggak bisa mungkin rekabur loh ya bunya. Enggak, insya Allah mudah-mudahan. Oke. Ada berapa? Dibuka 3 pertanyaan saja. Siapa sok mangga? Bismillah. Mangga Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, barangkali ada yang mau ditanyakan atau ingin bertanya kepada pemateri kita mengenai disiplin apa namanya budaya positif ya. Mangga meraih pertanyaan atau acung tantangannya atau silakan. Sebetulnya bukan bertanya sih, sharing aja mungkin ya Bu ya. Bu moderator. Oh iya, betul sekali. Semuanya sama-sama belajar ya Pak ya. Sharing aja kita sharing. Kita sama-sama belajar ya. Oke. Barangkali mangga. Kami persilahkan. Adakah? Ada yang meeting, adakah atau yang mau menanyakan atau mau memberikan pendapat pada ya? Ada dua, ada ada dua. Ibu Lisantika dan Ibu Lisanti Kurnia Mangga. Ini namanya dari Ibu Lisantika dulu mungkin. Ada Pak Fajar tuh. Mangga Bu Lisantika. Mangga Bu Lis. Ada Pak Fajar juga, iya. Mangga, silakan. Tadi dikatakan mau sharing aja ya. Saya juga belum paham ya nih tentang Pak Ade. Tadi ada, mohon maaf, ini ada 5 kontrol guru-guru ya. Ya, waras mohon Bu. Ada penghukum, ada teman. Mohon maaf saya nggak ini kamera ini juga lagi sinkronus. Semangat. Kemudian apalagi sih? Semangat. Ada teman, ada penghukum. Ya. Ada juga sebagai manajer. Yang harus kita lakukan atau yang terbaik sebagai pengajar itu seperti apa ya menurut Pak Ade ya? Oke, siap, terima kasih banyak. Kan sudah melakukan 5 ya seperti itu. Oke, siap Bu. Tulis masih kebingungan Pak Ade, silakan. Mangga. Langsung Bu. Yang terbaik seperti apa gitu? Yang terbaik ya. Betul. Terima kasih. Izin bertanya, izin menjawab Ibu moderator ya. Izin menjawab buat Ibu. Mangga. Barangkali nanti ada yang mau menjawab juga alhamdulillah menambahkan itu. Ini berdasarkan pengetahuan versi saya aja ya Bu Lis, bentar ya. Dari ke-5 posisi kontrol di sini alangkah baiknya menurut yang saya yang saya pelajari mungkin ya, yang saya ketahui itu alangkah baiknya sebagai manajer ya. Dimana kalau tadi sebagai penghukum itu jelas dampaknya negatif ya. Kemudian sebagai pemantau juga di sini ada hasilnya baik, cuman dia motivasinya bukan dari dalam anak itu sendiri, tapi ada dorongan dari si guru ya.
Kemudian ada sebagai teman juga sama. Di situ ada motivasi intrinsik eksternal, bukan dari murid sendiri. Kemudian yang lebih bagus itu menurut versi saya pun tulis ya, itu sebagai manajer. Dimana di sini kita juga sebagai guru bisa menjadi manajer untuk si murid tersebut, dan si murid tersebut ketika melakukan kesalahan juga akan menjadi manajer buat dirinya sendiri. Misalnya tadi dengan segitiga restitusi, ketika anak punya kesalahan, kita tanya, kenapa nih kamu salah? Kita sebagai manusia pasti tidak luput dari kesalahan. Kemudian udah ujuk-ujuk dicarekan, itu mah beda cerita. Setelah itu setelah ditanya, kemudian apa yang harus kamu lakukan? Kenapa kamu melakukan tersebut? Kamu melakukan tersebut pasti ada ada alasannya. Kembali lagi ke 5 kebutuhan manusia. Misalnya kejadian kemarin ada kebetulan sekali pengalaman yang kedua tuh, segitiga restitusi. Ada anak 8F ketika ditanya, kenapa kamu ngebolos kemarin? Pak, saya lapar. Daripada saya pingsan, mendingan saya loncat pagar aja lewat ke belakang. Kemana kamu? Ke rumah. Buat apa? Buat makan. Oh, itu salah satu kebutuhan 5 kebutuhan yang harus dipenuhi sama anak. Jadi anak mengakui kesalahannya dari menurut saya sih, versi saya tulis itu sebagai manajer. Anak akan lebih bertanggung jawab dan motivasinya dari dalam diri, tidak ada tekanan dari atas, bawah, kanan, kiri. Jadi ketika dia melakukan kesalahan pun dia akan menyadari tanpa harus di komando sama kita. Dia akan menjadi manajer buat dirinya sendiri. Mungkin itu, barangkali dari yang lain jawabannya di atas, mangga. Terima kasih, Pak. Siapa tuh? Mudah-mudahan Bulis tidak puas buat mencari jawaban yang lainnya. Iya, nanti kita diskusi lagi. Siap. Oke. Jawabannya. Oke. Untuk yang kedua kami persilakan kepada Ibu Lisani Kurnia. Bangga Ibu Lisani. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu moderator. Sebelumnya Pak Ade, saya sangat apresiatif banget dan sangat penasaran banget dengan yang ingin saya sharingkan. Luar biasa Pak Ade. Pak Ade ingin bertanya terkait dengan segitiga restitusi. Kebetulan saya juga masih penasaran ya Pak, apakah kan tadi segitiga restitusi itu ada 3, menstabilkan identitas, validasi tindakan atau kebutuhan gitu, dan yang terakhir adalah keyakinan. Boleh tidak Pak, jikalau ada suatu kasus kita itu menanganinya itu secara acak gitu, seperti menanyakan keyakinan dulu atau tidak berurutan gitu Pak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terkait penghargaan adalah sebuah hukuman gitu ya. Mohon penerangannya Pak Ade, jikalau saya ingin memberikan penghargaan tetapi tidak menjadi sebuah hukuman gitu, seperti apa gitu ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang hebat yang membuat Ade semakin bingung, Bu Lisan atau nuhun pisan pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan yang membuat Ade bingung, dan mudah-mudahan ini versi Ade ya, berdasarkan pengetahuan Ade. Yang pertama tadi Bu Lisan bagaimana kurang lebih bagaimana untuk menindaklanjuti atau melaksanakan segitiga restitusi dari ketiga tersebut, apakah ketiga-tiganya dilaksanakan sekaligus atau secara acak gitu ya. Di sini dilihat dari konteks ya, dilihat dari kesalahan anak tersebut Bu Punten. Misalnya kalau kesalahannya ringan, nggak harus tiga-tiganya. Mungkin bisa saja, misalnya si anak itu kesiangan saja, misalnya kesiangan yang sekali atau 2 kali, tapi dia tidak melakukan hal-hal yang negatif lainnya. Tinggal langsung aja ketanyakan ke keyakinannya, ya. Apa sih keyakinan dari si anak tersebut? Insya Allah tidak harus tiga-tiganya. Kalau menurut saya sih hanya berdasarkan tingkat mungkin pelanggaran, mungkin ya bahasa saya. Tingkat pelanggarannya itu menurut saya Bu Lisan Punten. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua itu tadi teh namanya berkaitan dengan hukuman untuk penghargaan itu tidak mengakibatkan kepada hukuman. Benar Bu Lisan?
Oke, siap. Beres. Nah, sebetulnya si malakama buat kita juga karena emang hadiah pemberian hadiah terhadap anak itu dulu ada yang riset itu dengan memberikan hadiah itu akan anak itu akan lebih termotivasi buat belajarnya, ya. Termasuk mungkin ke putra-putri kita juga, kamu puasa ya, nanti setelah puasa akan mendapatkan ini setelah lebaran, akan mendapatkan itu setelah lebaran, ya, menjanjikan dengan imbalan. Nah, sebetulnya jangan berlebihan kalau menurut saya, jangan berlebihan untuk pemberian hadiah tersebut yang sewajarnya, sehingga nanti kalau berlebihan bukannya menjadi lebih baik si anak tersebut, bahkan di dewasa kelak dia akan mengharapkan, misalnya gini, waktu SD nak belajar puasa ya, nanti dikasih sepeda sama ibu atau sama bapak. Ketika SMP, nah nanti puasanya ya, nanti dikasih motor. SMA dikasih mobil. Gimana kalau kuliah kita helikopter, gitu kan? Jangan sampai yang berlebihan sehingga nanti akan sebetulnya bukan mendisiplinkan, malah menghukum sebetulnya. Itu menurut versi saya, Bu Lisan, ya, boleh tapi jangan berlebihan. Mudah-mudahan Bu Lisan mencari jawaban dari yang lain, dan dari yang lain mudah-mudahan ada share ke Bu Lisan. Atur nuhun Bu Lisan. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cekap Bu Lisan nih. Cekap Ibu Bapak hatur nuhun, mantap. Luar biasa. Oke, Pak Fajar dipersilakan, mangga. Waduh, Pak Fajar nanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ini tidak berfokus kepada pertanyaan, cuma saya ingin bersharing aja. Barangkali takutnya saya menanamkan disiplin terlalu salah. Begini, di awal asesmen pembelajaran tahun pelajaran baru, saya memberikan arahan tujuan pembelajaran kepada peserta didik itu seperti apa yang akan dipelajari PJOK selama 1 tahun ke depan. Nah, saya menginformasikan kepada peserta didik bahwa pembelajaran PJOK itu identik atau seharusnya belajar di lapangan, lebih tujuannya ke praktik supaya penerapan pembelajarannya lebih enak. Nah, di dalam pembelajaran PJOK itu saya menanamkan kepada peserta didik memberikan waktu 10 menit sudah bel pelajaran PJOK mulai untuk berganti pakaian dengan pakaian seragam olahraga dan menuju ke lapangan. Kemudian 10 menit sebelum pembelajaran PJOK juga saya kasih waktu lagi untuk berganti pakaian. Dikarenakan pembelajaran PJOK waktunya banyak disita oleh dengan ganti pakaian, jadi saya menanamkan benar-benar manajemen waktu itu sebisa mungkin efektif. Apakah saya salah jika saya memberikan hukuman kepada siswa yang terlambat datang ke lapangan setelah berganti baju, itu mengenakan sanksi bagi laki-laki lari 2 keliling, bagi perempuan lari 1 keliling. Itu pun atas kesepakatan bersama. Sambutnya seperti apa hukumannya? Ini termasuk hukuman atau mendidik atau apa, saya kurang paham. Yang intinya mungkin saya ingin mendidik dan manajemen waktu seefektif mungkin agar pembelajaran yang lainnya tidak termakan waktunya oleh pembelajaran PJOK. Karena waktu untuk berganti pakaian aja sangat lama banget.
Gitu. Jadi kalau tidak ditanamkan disiplin positif dari awal, itu anak-anak suka melalaikannya. Jadi mohon arahannya Pak Ade, barangkali punya saran untuk saya. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Jan, mangga Pak Ade diwalan pertanyaan. Tadi di awal itu ada sebuah pertanyaan kaitannya, kalau nggak salah tadi yang pertama tuh ada sama Bu Rika, sama Bu Pini, juga sama Bu Lisan, kalau nggak salah tadi itu yang menjawab berkaitan apakah itu hukuman terus sebili ada dapat kaitan dengan hukuman atau konsekuensi. Nah, menurut Ade, Pak Fajar bukan menghukum itu, sebetulnya bukan menghukum. Menurut Ade pribadi ya penting Pak Fajar ya, bukan menghukum. Karena di sini untuk anak, karena tadi di awal Pak Fajar sudah mengatakan ada kesepakatan, ya, ada kesepakatan kurang lebih antara Pak Fajar dengan murid-murid Pak Fajar. Dan kebetulan juga saya pribadi udah menerapkan kesepakatan di pelajaran matematika untuk di kelas yang lain selain kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi menurut saya itu bukan menghukum Pak, tapi konsekuensi yang harus diterima sama anak, ya. Mau lari cekasana 1000 kali pun kalau kesepakatan kenapa enggak, gitu kan? Itu bukan menghukum, tapi konsekuensi yang harus diterima sama anak. Dan itu juga walaupun emang berkaitan dengan fisik, karena terintegrasinya ke ada koneksinya ke pelajaran Bapak sendiri, itu termasuk kalau menurut Ade pribadi itu bukan menghukum tapi konsekuensi, ya. Lanjutkan disiplin positif yang Pak Fajar laksanakan, insya Allah akan menjadi anak didik yang lebih hebat dan disiplinnya lebih baik lagi. Atur Pak Fajar, mungkin dari saya itu. Amin, amin. Terima kasih Pak Ade. Sami. Cekap Pak Fajar. Cekap Bu. Oke. Pak Ade masih menerima pertanyaan kah atau mungkin sekedar memberikan informasi atau sarannya? Bagaimana Pak Ade? Mangga telangkung pilih anu aya hiji 5 menitnya punya. 5 menit lagi. Mohon. Tenang 5 menit. Betul. 5 menit lagi. Mangga. Ada kan yang mau bertanya kembali? Satu penanya lagi barangkali. Tah aya nu ngangkat. Oke. Ya, Ibu Mini mangga. Tanya kepada Pak Ade, mangga materi kita. Ditanya ke Bu Pini, Ade kamu. Izin bertanya, minta sarannya ya. Tadi kan menurut Ade kita tuh tidak boleh memberikan hadiah yang nanti itu akan berdampak tidak baik ke depannya untuk kesehatan didik. Selain applause atau ucapan misalnya hebat, pintar, cerdas, dan lain-lain, apalagi ya Pak Ade ya? Bagus. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Mangga Pak Ade. Oke, siap. Sebetulnya punten izin menjawab Bu Pini ya. Sebetulnya tadi pertanyaannya berkaitan dengan Bu Lisan juga ya, kurang lebih. Sebetulnya bukan nggak boleh, mangga saja, tapi asal jangan berlebihan. Misalnya tadi dimulai dari anak kita sendiri, ketika Neng itu mangga wajah boleh saja, tapi jangan berlebihan. Nanti efeknya akan kecenderungan ke anak itu untuk mendapatkan sesuatu itu harus ada imbalan. Kalau enggak dia mugen apa ya? Enggak mau maju gitu, Bu. Cicing we. Lamun tadi bere duit mah mau mangkat gitu. Nah, boleh tapi jangan berlebihan. Misalnya di pelajaran Ibu, di pelajaran Bapak misalnya matematika, buat yang bisa menjawab bisa pulang lebih dahulu. Itu juga kalau menurut Ade pribadi itu juga hadiah kan. Mangga pulang terlebih dahulu, asal jangan setiap level apa ya, kesulitannya semakin tinggi, hadiahnya semakin besar. Itu yang mungkin yang tidak harus terapkan. Mungkin itu Bu Pini sah-sah saja tapi jangan berlebihan. Nuhun Bu Pini. Mohon cekap Bu Pini. Oke, alhamdulillah. Nampaknya Pak Ade dicukupkan sampai 4 penanya saja atau mau nambah lagi? Waktunya tinggal 2 menit lagi. Ade pengen ditanya sama alumni PPG 2023, boleh nggak? Mau nggak? Ada nggak? Ada yang hadir? Ada Bu.
Ada nggak? Ya. Insya Allah ada. Adakah yang angkatan PPGAD? Iya Pak Ade yang kita harus naon Pak Abdi. Bebas memakai apa saja Bu. Alhamdulillah Pak Ade. Naon anu didugikeun ku Pak Ade, kami abdi pribados parantos ngartos terkait pertanyaan-pertanyaan yang digabungkan dari seluruh peserta yang ada, insya Allah diterapkan dan materinya pokoknya luar biasa hebat sekali. Insya Allah nanti diterapkan dengan apa yang menjadi kekurangan saya selama menjadi guru gitu Pak Ade. Insya Allah abdi parantos ngartos gitu Pak Ade. Guru yang hebat, alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun Bu Enung geus dongkap. Sami-sami Pak Ade, luar biasa hebat Pak Ade. Sehat-sehat terus Bu Enung, semangat. Amin. Oke. Punten Bu moderator, nanti untuk Bu Suwandari, adakah kau di sana? Bu Suwandari Murwani. Hai istriku, adakah kau di sana? Hadir. Alhamdulillah Bu. Hadir. Bu Enung tak iya Bu Suwandari itu istri Ade Bu. Perkenalan Bu Suwandari nanti di linknya di share ya di grup sertifikatnya di grup Kombel ya. Mohon siap. Atur nuhun Bu Suwandari. Bu moderator mangga dikembalikan. Mengenai presensi Pak Ade bagaimana? Sudah bisa di share atau bagaimana? Di share ke grup. Mohon, sedap. Oke. Ditutup saja atau bagaimana? Gimana suara di mana dia? Ade? Punten, Ade mohon izin untuk kalau yang bisa on cam kemudian sesi foto ya untuk kenang-kenangan punten. Bersediakah Ibu Bapak? Alhamdulillah bersediakah? Mangga kebetulan emang kebetulan apa namanya screenshot Ade kacau balau punten minta buat screenshotkeun ke siapa aja punten. Ayo dibuka camnya, dibuka kameranya. Kita ada sesi foto bersama dulu. Foto bersama. Ade ya. Iya mangga. Yang moto bukan Ade ya. Ade nggak bisa punten. Yang siapa aja mangga. Pak Fajar minta bantosannya aya. Adakah kau pakai laptop? Pak Fajar. Saya tidak pakai laptop. Oh, yang pakai laptop. Bu Pini pakai laptop lah Diko. Bu Tina pakai laptop. Saya beralih ke HP Pak Ade punten ini. Ada terlalu Pak Ade saya. Semangat punten. Kameranya siap ibu-ibu, bapak-bapak. Dan dibuka lah punten. Bu Suwandari bisakah on kau di sana? Bisakah on cam Bu Suwandari? Mohon. Foto sebagai. Oh, udah gitu. Oke, siap mangga sesi foto. Bismillah. Ya, dihitung senyum. 1, 2, 3. Oke. Literasi. 1, 2, 3. Ketiga ya Kak. Siap. Alhamdulillah. Hatur nuhun pisan, sadayana hatur nuhun mangga Bu moderator. Hatur nuhun sadayana, hatur nuhun pisan. Tampaknya masih link presentasi belum dibagikan ya Pak Ade ya. Bu Suwandari mohon untuk membagikan link presentasi karena sebagian dari para peserta webinar sudah menanyakan perihal presentasi presensi. Mohon maaf. Udah ada Bu Tuti udah ada di grup Kombel. Udah ada. Oh ya, mangga. Bapak Ibu mangga di grup Kombel presensinya sudah bisa diisi. Pak Ade gimana ditutup saja ini? Nanti punten ya cek email langsung masuk ke email masing-masing untuk apa namanya sertifikatnya. Sertifikat. Mohon. Ya. Siap bos.
Siap, laksanakan. Hatur nuhun pisan. Ditutup saja Pak De. Tutup Bu, siap. Oke, alhamdulillah. Luar biasa, terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan mengenai berbagai praktik baik tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Bapak pemateri kita bisa direalisasikan dalam kehidupan nyata supaya ternyata budaya positif itu bukan hanya sekedar tantangan ya, tapi juga akan menjadi harapan jika kita mudah-mudahan tidak salah melangkah, tidak salah memberikan solusi untuk anak-anak kita sehingga anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Demikian paparan yang bisa disampaikan. Terima kasih Pak De, terima kasih semuanya keluarga besar para peserta webinar berbagi praktik baik budaya positif. Mudah-mudahan amal baiknya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup bersama-sama webinar pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada kesempatan lain. Qadarullah, Allah mentakdirkan kembali. Amin ya Allah rabbal alamin. Kita tutup bersama-sama dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.